Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mengadakan ibadah online pada hari Minggu 24 Januari 2021. Dan sebelum ibadah online kita mulai pada saat ini, kita akan memperhatikan beberapa penekanan warta yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah rapat majelis yang kembali akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Januari 2021 dan kemudian akan dilanjutkan dengan pendadaran majelis atau sensura morum pada jam 19 bertempat di Gereja Elimpus Panjolo. Oleh karena itu, apabila ada warga yang berkepentingan untuk rapat tersebut dapat mengirimkan surat kepada majelis sebelum rapat dimulai. Untuk penekanan yang berikutnya, diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, baik di Gereja Induk maupun Pepantan, akan diadakan perjamuan kudus. Oleh karenanya, pelaksanaan pendadaran atau persiapan perjamuan kudus akan diadakan dalam ibadah Minggu 31 Januari, bertempat di masing-masing tempat kebaktian, serta dapat diikuti pula melalui channel YouTube GKJ Karangayu pada jam 7 pagi. Bagi jemaat usia lanjut atau 65 tahun ke atas dan anak-anak atau di bawah 14 tahun, dianjurkan untuk tetap beribadah di rumah. Adapun sakramen perjamuan akan dipandu melalui channel YouTube yang akan ditayangkan pada jam 7 pagi. Dan untuk persiapan mengikuti sakramen perjamuan tersebut, maka majelis beserta dengan ketua blok akan membagikan roti dan anggur serta amplop persembahan istimewa sakramen perjamuan kepada jemaat pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021. Dan sekali lagi kami mengingatkan untuk teknis pelaksanaan ibadah minggu, khususnya secara online dan terutama untuk teknis pengumpulan persembahan bagi jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, yaitu persembahan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut ini. Yang pertama adalah diberikan kepada majelis koordinator blok masing-masing, atau bisa juga diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja Senin sampai dengan Jumat pada jam 8 pagi sampai jam 12 siang dan hari Sabtu pada jam 8 pagi sampai jam 10. Atau juga bisa ditransfer melalui bank dengan nomor rekening 01784081110 Bank BNI atas nama Bapak Marnaji, Majelis GKJ Karangayu, dengan diberikan keterangan dan selanjutnya dapat menginformasikan kepada staf kantor gereja Bapak Heri Sutrisno. Pada penekanan warta berikut ini ada warta tambahan, yaitu berita duka bahwa telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 18 Januari 2021, Ibu Sri Hartini, usia 90 tahun, warga Blok 2 Timur, dan sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum Temu Ireng Karanganyar. Ibadah pelayatan dan pemakaman dipimpin oleh Pendeta Nathanael Kriswanto. Serta berita duka yang berikutnya adalah telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari ini, Minggu 24 Januari 2021, Saudari Tutut Siami, usia 48 tahun, warga Blok 4, yang mana rencana pemakaman akan menyusul berikutnya. Oleh karena itu, mohon dukungan doa agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Demikian beberapa penekanan warta yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya, kami atas nama Majelis dan Jemaat GKJ Karangayu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas pelayanan Pendeta Ayu Siregar yang akan menyampaikan firman pada
kesempatan ibadah online saat ini. Demikian, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu pagi ini kita awali dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, hukum kasih dari Tuhan diambil dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Bapa, sebagaimana putramu Yesus Kristus yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami, pada pagi hari ini kami menyesali dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Karena penebusan yang Yesus lakukan, sering kami nodai, kami cemari dengan tingkah laku, perkataan, bahkan dengan pikiran dan hati kami, yang membawa kami kepada dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ampunilah kami, layakkanlah kami untuk senantiasa mendapatkan pengampunan itu setiap harinya, sehingga hidup kami terus Tuhan perbarui. Terbuka di hadapan-Mu Bapa segala pelanggaran kami, biarlah keterbukaan kami ini memampukan kami untuk menjalani kehidupan ke depannya nanti dengan pemulihan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada setiap kita yang dengan bersungguh hati mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, disediakan berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Jemaat terkasih, marilah kita masuk dalam doa pelayanan firman. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah segala kesibukan, aktivitas, bahkan segala sesuatu yang selama ini menjadi beban berat dalam kehidupan kami, Tuhan berkenan memberikan kelegaan melalui perantaraan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima. Berkati firman-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan tanamkanlah dalam hati kami sehingga boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukanlah kami untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk sebagai perantara kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya hanya karena kasih setia Tuhan saja, hamba Tuhan mampukan melakukan, memberitakan apa yang menjadi pengajaran Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan, kami menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudariku Jemaat GKJ Karangayu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaannya? Ya, apapun yang menimpa kita, percayalah bahwa tangan Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita, sehingga kita tidak perlu takut. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang ketakutan, saya adalah orang yang dulunya takut atau bisa dikatakan fobia terhadap binatang melata. Segala jenis binatang yang melata saya fobia dulunya. Sampai-sampai untuk menonton, melihat di televisi, melihat gambarnya, mendengar namanya saja saya tidak berani. Sehingga ketika majelis GKJ Kaliwungu memanggil saya, hanya satu hal yang menjadi pertimbangan saya di sana. Jangan-jangan nanti saya tinggal di desa. Bagaimana jika pastorinya berada di tengah-tengah perkebunan? Karena saya sebelumnya belum pernah ke Kaliwungu. Tidak tahu ya. Dan benar, beberapa waktu berlalu saya proses perkenalan, khotbah orientasi, pastori dibangun, saya diajak ke sana. Ternyata benar, pastori dibangun di tengah-tengah bukan pemukiman penduduk ya, tetapi masih banyak kebun yang kosong. Ada tetangga tetapi jaraknya lumayan jauh. Yang paling dekat adalah untung di belakang masih ada majelis. Itu pas di belakang. Kalau suami saya berangkat kerja malam, sungguh sepi senyap.
tidak ada manusia. Sekarang mulai bermunculan dibangun rumah-rumah. Tapi ketika pertama kali di sana tidak ada siapapun. Dan hal itu membuat saya takut pada mulanya. Tetapi ketika kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan segala rasa takut, segala kenyamanan yang selama ini saya terima, segala hal-hal yang mungkin membuat segi jasmani saya itu senang, dan memilih untuk melayani Tuhan di sana. Tuhan Yesus membuktikan penyertaannya, sehingga bahkan itu adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan fobia saya. Saya harus berhadapan dengan rasa takut itu. Sebagaimana yang saya rasakan, kira-kira seperti itu jugalah yang dialami oleh para murid yang pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan juga Yohanes, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka agar mereka tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi murid Tuhan, tetapi juga harus pergi meninggalkan segala kenyamanan hidup mereka, segala harta benda mereka, bahkan segala yang terkasih dalam hidup mereka untuk memberitakan kerajaan Allah kepada seluruh dunia, agar setiap manusia boleh mengenal, menerima, bahkan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu mereka melakukannya dengan penuh pergulatan batin. Dikisahkan dalam Injil Markus 1 ayat 14-20 tadi, bahwa setelah Yohanes ditangkap, Tuhan Yesus pergi ke Galilea untuk memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita itu adalah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah adalah sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan di mana Tuhan Yesus sendiri yang menjadi raja dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Dan ketika Tuhan Yesus yang memerintah dalam hidup orang itu atau manusia itu, maka kehidupan manusia itu akan senantiasa mengalami hal-hal yang baik, karena Yesus adalah Sang Baik itu sendiri. Mereka akan senantiasa merasakan damai sejahtera, kekuatan, bahkan penghiburan, karena Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberitakan agar manusia bisa menerima suatu bentuk sistem pemerintahan seperti ini dalam hidupnya. Mereka perlu meninggalkan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki selama ini, bertobat, dan mereka percaya melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus di dalam Injil Markus menekankan pemuritan, memanggil para murid agar kabar yang sangat menggembirakan ini tidak hanya didengar, diterima oleh orang-orang yang ada di Galilea saat itu dan sekitarnya, tetapi juga bisa diterima oleh seluruh manusia, termasuk kita saat ini yang telah menerima dan mendengarnya. Ketika para murid dipanggil, mereka telah menjadi orang percaya kepada pemberitaan Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan orang yang belum percaya, mereka sudah percaya. Tetapi bagi Tuhan, percaya saja itu tidak cukup. Di tengah-tengah aktivitas sehari-hari mereka sebagai penjala ikan, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk memberitakan, mewartakan firman Tuhan kepada orang banyak, agar banyak orang diselamatkan dan memperoleh kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Menariknya, para murid yang pertama ini tidak perlu berbulan-bulan sebagaimana yang saya lakukan. Mereka seketika itu juga langsung meninggalkan segala sesuatunya. Meskipun saya yakin mereka juga mempergumulkan itu dalam hati mereka. Tetapi ternyata secepat itu mereka bisa memutuskan untuk mau meninggalkan segala kenyamanan diri untuk mengikut Yesus, bahkan melakukan perintah apa yang Tuhan Yesus lakukan.
Itu kalau mereka tidak mencintai Tuhan Yesus, tidak akan mungkin terjadi. Hanya karena rasa cinta yang bisa membuat mereka melakukan pelayanan yang sedemikian dahsyat. Mau meninggalkan kenyamanan, mau meninggalkan harta benda, perahu, jala, pekerjaan, bahkan orang tua mereka untuk mengikut Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jemaat Tuhan, belajar dari peristiwa pemanggilan Tuhan Yesus kepada para murid yang pertama dalam Injil Markus ini. Pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak cukup hanya menjadi orang Kristen. Tidak cukup hanya ke gereja. Wah, hari ini tidak bisa ke gereja. Aku kalau nggak ke gereja tuh rasanya gimana gitu loh. Rajin sekali ke gereja, rajin sekali berdoa, tetapi itu tidak cukup. Itu sangat baik, bahkan itu harus kita lakukan. Tetapi di hadapan Tuhan, di tengah-tengah aktivitas sehari-hari kita juga dipanggil sebagai pewarta kehadiran kerajaan Allah itu kepada dunia. Pewartaan kerajaan Allah tidak melulu harus di atas mimbar, tidak melulu harus mengirimkan renungan-renungan. Itu baik, tetapi bisa kita lakukan di tengah-tengah aktivitas sehari-hari. Kita hadir sebagai pembawa damai, kita hadir sebagai pemberi kekuatan, kita hadir sebagai pemberi penghiburan. Itulah tugas pewarta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ada satu perbedaan yang sangat signifikan antara penjala ikan dan juga penjala manusia. Kalau penjala ikan, biasanya ikan-ikan yang dijala awalnya adalah ikan-ikan yang hidup. Tetapi beberapa waktu kemudian ikan-ikan itu akan mati. Berbeda dengan penjala manusia. Ketika mereka menjala manusia, memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang awalnya mati secara psikis, secara rohani, lelah secara fisik mereka. Tetapi ketika si penjala manusia itu datang, hidup orang yang tadinya mati ini menjadi segar kembali, menjadi terhidupkan kembali. Karena penjala manusia ini memberikan damai, menghadirkan penghiburan, menghadirkan kekuatan yang membuat orang yang tadinya mati secara rohani ini bisa tersegarkan kembali. Jika kita bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka tema pagi hari ini, keseimbangan hidup surgawi dan duniawi, akan bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, sebagai orang percaya, kita tidak melulu menaikkan doa-doa kita ke atas, tapi juga ada kalanya kita harus mendaratkan doa-doa itu agar bisa diterima dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita berdoa tentang sanak keluarga kita yang berbeban berat dalam doa-doa syafaat kita. Tapi apakah kita sudah benar-benar menolong mereka atau belum? Itu yang harus kita pergumulkan. Ada suatu cerita ilustrasi, seorang pendeta sudah emeritus memilih untuk menghabiskan masa tuanya di panti jompo. Pada suatu hari ada seorang jemaat yang dulunya bergereja di tempat pendeta ini melayani berkunjung ke panti jompo itu. Mereka bertemu, bercakap-cakap, saling melepas rindu, dan kemudian Bapak pendeta ini mengatakan, "Nak, saya itu mau mengakui sesuatu." "Apa, Pak?" "Dulu ketika saya masih aktif berkhotbah, tidak ada satupun yang saya khotbahkan itu saya lakukan." Lalu si jemaat ini menjawab dengan santai, "Alah Pak, tenang saja. Lah wong saya juga nggak ada satupun yang Bapak khotbahkan saya lakukan."
Ini yang mungkin hanya sebuah cerita ilustrasi jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi ini terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Bahkan ada satu orang jemaat yang dengan sinis datang kepada saya mengatakan, "Alah Bu, orang Kristen kan kalau di gereja, kalau di luar gereja mereka juga manusia." Dengan kata lain, banyak orang percaya yang mendengar firman Tuhan, melakukan hal-hal surgawi mereka, tetapi tidak menyeimbangkan kehidupan mereka di dunia ini dengan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita sebagaimana para murid memiliki cinta yang demikian besar kepada Tuhan Yesus, pasti sesulit apapun perintah Tuhan, kita akan mau dan mampu melakukannya. Coba kita tanya anak-anak kita yang masih muda-mudi itu, jika mereka sedang jatuh cinta, apapun yang pasangan mereka minta, itu biasanya dituruti, dilakukan. Demikian juga kalau kita senantiasa mencintai Tuhan kita, apapun yang Tuhan perintahkan termasuk sebagai pembawa kerajaan Allah di tengah-tengah aktivitas sehari-hari kita, itu juga pasti mau kita lakukan. Terlebih lagi, marilah lihat di sekeliling kita berapa banyak kabar duka, kabar ketakutan, kabar kematian yang kita dengar dibanding kabar kebahagiaan dan keceriaan. Ini menandakan bahwa akhir-akhir ini dunia semakin membutuhkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah mereka. Sehingga inilah tugas kita untuk hadir di tengah-tengah mereka, menghadirkan kerajaan Allah, membawa damai, kekuatan, bahkan penghiburan. Sehingga tidak hanya kita yang dikuatkan di tengah-tengah pandemi ini, tetapi juga seluruh orang percaya, bahkan seluruh manusia. Syukur-syukur mereka bisa merasakan kehadiran Yesus dalam hidup mereka melalui apa yang kita lakukan. Mari kita jalani kehidupan yang baru dengan menyeimbangkan antara hal-hal surgawi dan juga hal-hal duniawi, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menundukkan kepala sejenak, menaikkan doa-doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan senantiasa baik kepada kami, sehingga kehidupan kami Tuhan perlengkapi hari lepas hari, agar kami tidak terus berbangga dengan kondisi kami sebagai orang percaya,
Tetapi kami juga Tuhan ingatkan memiliki tugas panggilan sebagai pembawa kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kami. Karena memang untuk itulah kami dipanggil, agar jangan kami nyaman dengan segala berkat Tuhan sebagai orang percaya, tapi biarlah hati kami terusik, tergelitik ketika melihat banyak sanak saudara, keluarga kami yang membutuhkan penghiburan, kekuatan, bahkan pertolongan yang daripadamu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan atas doa-doa yang selama ini kami naikkan, agar doa-doa kami ini tidak hanya naik saja ke bumbungan bait suci-Mu, tetapi juga akan turun ke bumi dan dirasakan oleh setiap mereka, dan mereka boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui perantaraan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan mengingatkan kami agar menjaga keseimbangan hidup kami, tidak hanya melulu mengurusi hal-hal surgawi atau duniawi, tetapi menjalankan keduanya dengan baik bagi kemuliaan nama-Mu. Di tengah-tengah rasa syukur kami atas firman yang boleh kami terima, Tuhan, kami juga berdoa dan teringat akan sanak keluarga kami yang sampai saat ini mungkin masih mengalami rasa sakit, bahkan fisik yang lemah dan keterbatasan dalam hidup mereka. Kiranya kami berdoa kepada Tuhan, jangkaulah mereka, berkatilah mereka agar memperoleh kesehatan kembali. Kami percayakan obat-obatan, tenaga medis, bahkan keluarga yang merawat, agar senantiasa Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan kesembuhan bagi keluarga kami yang sakit ini. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami yang saat ini mengalami kesusahan, kesedihan akibat ditinggal oleh keluarga orang-orang terkasih mereka. Biarlah penghiburan dari Allah boleh mereka terima. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga dari Ibu Sri Hartini yang beberapa waktu yang lalu telah Tuhan panggil berpulang ke rumah-Mu. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa Tuhan kuatkan, Tuhan beri penghiburan, dan senantiasa Tuhan yakinkan agar mereka tetap menjaga iman percaya mereka sampai akhirnya nanti. Demikian pula tidak jauh berbeda kami berdoa bagi keluarga dari Saudari Tutut Siami. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa menguatkan satu dengan yang lainnya, karena kami mengimani saudari kami ini telah berada di rumah-Mu. Kami percaya Bapa, penghiburan yang dari Tuhan senantiasa menjaga mereka. Mungkin masih banyak keluarga kami yang membutuhkan penghiburan atas 1-2 hal yang menimpa mereka. Kami percayakan kehidupan mereka kepada Tuhan pula. Di tengah-tengah doa kami juga berdoa akan keluarga kami, Jemaat GKJ Karangayu yang sampai saat ini masih bergumul terkait pergumulan-pergumulan hidup yang menimpa mereka, entah itu permasalahan kesehatan, relasi antar keluarga, antar rekan kerja, bahkan pergumulan dalam mencari pekerjaan atau di dalam pekerjaan mereka. Yang jauh lebih daripada itu, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang bergumul akan pasangan hidup mereka, pendidikan yang layak. Kami juga bergumul untuk mereka yang menantikan keturunan dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan menjangkau dan memberkati kehidupan sanak keluarga kami ini. Dengarlah tangis doa mereka Tuhan, biarlah masa penantian mereka ini boleh Tuhan genapi tepat pada waktu dan rencana-Mu. Kami juga berdoa Bapa Surgawi bagi setiap pergumulan-pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kesungguhan hati mereka di dalam memohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan segala program-program yang gereja-Mu GKJ Karangayu ini naikkan ke hadapan Tuhan. Kiranya boleh Tuhan berkati sehingga menjadi program yang baik,
program yang menjadi berkat pula bagi orang lain, bahkan bagi jemaat-Mu GKJ Karangayu sendiri. Kami berdoa bagi setiap panitia-panitia, tim-tim, komisi-komisi, terutama bagi majelis-majelis yang terlibat di dalam pelayanan di GKJ Karangayu ini. Pakai mereka lebih dan lebih lagi, berkati keluarga mereka, sehingga tidak Tuhan biarkan anak-anak-Mu yang hidup mendahulukan Tuhan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Nathanael dan juga Bapak Pendeta Samuel. Berkati mereka Tuhan dalam segala kecukupan, dalam segala kelimpahan, sehingga mereka boleh hidup memuliakan nama Tuhan melalui pelayanan yang mereka lakukan. Bekali dengan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani bagi keluarga mereka pula dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan kesejahteraan tempat di mana gereja-Mu ini berada. Kota Semarang kami percayakan kepada Bapa. Terlebih di tengah-tengah pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir ini Tuhan. Ketakutan demi ketakutan terus mencekam kehidupan kami. Tetapi biarlah senantiasa Tuhan, kami Tuhan hiburkan, kami Tuhan kuatkan dengan kebenaran firman-Mu, dengan kasih setia-Mu yang boleh terus memegang tangan kami menjalani kehidupan ini. Lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari segala yang jahat, bahkan dari segala pandemi yang boleh menimpa kami. Dan bagi kami yang mungkin telah tertimpa pandemi ini dan Tuhan izinkan terjadi, kiranya Tuhan menguatkan, memulihkan kehidupan kami, sehingga Bapa bangsa kami ini boleh segera terlepas dari pandemi ini Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia yang merasakan hal yang sama. Kiranya Tuhan setiap jerit tangis kami ini Tuhan boleh dengar, Tuhan boleh melawat kehidupan kami tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Berkatilah segala program-program terutama vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kami. Ketuklah hati-hati yang senantiasa selama ini ingin menghalangi apa yang pemerintah kami lakukan. Tuhan berikan kami hati yang terbeban untuk menjaga satu dengan yang lainnya, terutama di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami di dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Tetapi kami mengimani bahwa Allah yang tidak terbatas senantiasa memahami setiap tetes air mata yang mengalir baik di dalam mata dan di dalam hati kami. Tuhan yang akan menghapuskannya tepat pada waktunya, dan Tuhan akan menggantikannya dengan sorak-sorai kemenangan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Dan kami juga akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami, sebagaimana yang Putra-Mu ajarkan kepada para murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan sebelum memberikan, saya akan membacakan untuk ayat firman Tuhan untuk mendasari kita di dalam memberikan persembahan. Dan ayat ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan, pemeliharaan di sepanjang kehidupan kami. Dan terlebih, Engkau telah memberkati, mencukupi untuk semua kebutuhan kami setiap hari, melalui pekerjaan dan melalui usaha kami. Dan kami juga menyisihkan sebagian dari berkat-Mu untuk kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkati untuk persembahan syukur kami ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang telah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Engkau berikan akan roh hikmat dan kebijaksanaan, supaya persembahan ini dapat dikelola dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih, dan saat ini kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati setiap aktivitas yang kami jalani, supaya kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan untuk seruan kami ini di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami panjatkan doa dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berkat dari Tuhan yang akan senantiasa mengiring kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.